Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Winda Lestari dengan NPM 271010021 Prodi Biologi. Berikut adalah tugas video ujian komprehensif dengan dosen penguji Bapak Dr. Ali Murtado MSI dengan tema keagamaan dan kebangsaan, pentingnya moderasi beragama dalam konteks keindonesiaan. Berikut adalah penjelasannya. Apa sih pengertian moderasi beragama? Moderasi beragama berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio yang berarti tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagamaan dalam segala aspek baik agama, istiadat, dan bangsa itu sendiri. Kamus Besar KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Dalam Islam berarti menggambarkan watak Islam adalah moderat dalam hak bertindak dan moderat dalam segala urusan yang baik bertindakan, ucapan, atau perbuatan. Menurut Quraisy Shibab melihat bahwa dalam moderasi terdapat pilar-pilar penting, yaitu ada 3, yaitu yang pertama pilar keadilan, yang kedua ada pilar keseimbangan, yang ketiga ada pilar toleransi. Pilar yang pertama yaitu pilar keadilan. Keadilan ini sangat utama. Beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah pertama, adil dalam arti sama, yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus yang sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang tidak adil berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantarkan pada persamaan. Walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama, adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti moderasi, tidak mengurangi, tidak juga melebihkan. Selanjutnya yaitu ada indikator beragama. Indikator beragama memiliki 4 indikator, yaitu yang pertama yaitu indikator toleransi, salah satu indikator yang dapat menunjukkan paham maupun sikap sosial keberagaman yang dapat saling menghormati, menghargai, dan menerima fakta, saling menghormati kemajemukan di tengah kehidupan sosial bermasyarakat maupun bernegara di Indonesia. Yang kedua yaitu ada radikalisme. Dalam perspektif moderasi beragama di Indonesia dimaksudkan sebagai bentuk manifestasi dari ideologi, paham maupun gerakan yang memiliki tujuan mengganti tatanan sistem kehidupan sosial dan politik di Indonesia melalui langkah kekerasan yang atas nama kebijakan. Yang ketiga yaitu ada indikator komitmen kebangsaan. Indikator ini menjadi hal yang sangat penting yang dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam mengidentifikasi karakter, paham maupun sikap sosial keberagamaan umat beragama di Indonesia, yaitu terkait apakah paham maupun sikap sosial kebersamaannya berseberangan atau bertolak belakang dengan konstitusi di Indonesia. Yang selanjutnya yang terakhir ada indikator akomodatif. Keberadaan indikator akomodatif terhadap kearifan lokal dapat mengantarkan perwujudan paham maupun sikap sosial keberagaman umat Islam yang moderat terhadap fakta keragaman tradisi lokal di Indonesia. Yang selanjutnya dalam konteks pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderatisme Islam memiliki sekurang-kurangnya 5 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada ideologi non-kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Yang kedua yaitu ada mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM, dan
semacamnya. Yang ketiga yaitu ada penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. Yang keempat yaitu ada menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Yang kelima yaitu penggunaan istijihad dalam menetapkan hukum Islam. Selanjutnya yaitu ada mengapa moderasi beragama itu sangat penting. Moderasi beragama menjadi penting untuk dipahami dengan baik dan kekuatan kepada manusia semua lapisan masyarakat, karena dalam perspektif keislaman, moderasi beragama ini sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan yang rahmatan lil alamin, yaitu menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam pun melarang umatnya bersikap ekstrim dalam beragama yang dapat memberatkan dirinya dan membahayakan orang lain. Dalam menyebarkan ajaran Islam pun mesti dengan penuh kebijaksanaan, kesantunan, keramahan, dan kedamaian. Juga dalam konteks keindonesiaan, moderasi beragama ini pun merupakan upaya untuk membina kerukunan umat beragama dalam realitas kebinekaan masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Selama ini masyarakat Indonesia sudah mampu hidup rukun dan damai dalam keragaman keyakinan beragama. Dengan munculnya tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dapat mengancam dan memporagandakan kerukunan umat beragama yang sudah berlangsung sejak lama dan dibina sedemikian rupa. Maka dengan gerakan pengerustamaan dan penguatan moderasi beragama diharapkan dapat merawat dan memperkuat kerukunan umat beragama yang menjadi modal sosial untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apalagi secara sosiologis, watak dan karakteristik masyarakat beragama di Indonesia tidak menghendaki terjadinya tindak kekerasan dan pengerusakan, sehingga keberhasilan misi agama di Indonesia yang mengakar dan menyebar di masyarakat adalah agama yang disebarkan secara ramah, santun, damai, dan harmonis. Yang selanjutnya yaitu ada tolak ukur moderasi beragama. Kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam Islam menata kehidupan dengan asas-asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi, keadilan atas adanya hukum formalitas hitam putih secara rigid juga tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur yang juga melandasi prinsip keadilan. Berikut adalah tolak ukur moderasi beragama, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan mengganggu keharmonisan. Yang kedua yaitu ada kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragama. Keragaman diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat sesama manusia saling menyempurnakan. Keragaman itu adalah kehendak Tuhan karena manusia yang beragam membutuhkan kesepakatan. Inti pokok ajaran agama bagaimana setiap kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama. Yang ketiga yaitu ada ketertiban umum. Manusia yang beragama latar belakang agama bisa tertib dengan bisa memicu suasana beragama yang moderat. Tujuan agama dihadirkan agar terciptanya ketertiban umum di tengah kehidupan bersama yang beragam. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarahkan kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius
atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena itu, pentingnya keberagaman yang moderat bagi kita umat beragama, serta menyebarluaskan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikalan. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama dalam modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.